Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman yang kemarin, cuman mungkin nggak semuanya kita bahas. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham AMSP ya. Kita emang jarang ikuti untuk pergerakan AMSP, cuman kita bahas untuk video kali ini ya. Untuk AMSP beberapa hari terakhir itu trennya cenderung bearish ya, dari awal bulan ini ya, akhir bulan kemarin dari tanggal 30 Maret itu, bahkan tanggal 31 ini ARP kayaknya 31 tanggal 31 tanggal 3 April ya. Ini karena kalau nggak salah karena net income laporan kuartal 4-nya itu nggak sebagus kuartal sebelumnya dan nggak sebagus kuartal 4 tahun 2021. Jadi untuk laporan kuartal 4-nya itu lebih jelek, dan untuk saham sekelas AMSP yang udah ya istilahnya mature lah ya. Jadi ya itu tergantung net income-nya. Kalau net income-nya turun ya harga sahamnya ikutan turun, apalagi di kuartal 4 loh. Biasanya kan kuartal 4 itu biasanya kan dihias ya, dirias window dressing, malah nggak bagus laporannya. Jadi mungkin sebagian investornya kecewa keluar dari HMSP. Tapi untuk besok gimana, untuk beberapa hari ke depan, kalau kita ukur aja pakai rectangle yang ini ya, untuk mencari support resisten secara Fibonacci. Untuk support terdekatnya ada di level 1000 dan resistennya untuk saat ini di level 1060. Dalam 3 hari terakhir konsolidasi di range area ini antara 1000 sampai 1060, dan ini sih ada gap down yang cukup lebar. Jadi gimana ya untuk AMSP? Coba kita cek untuk transaksinya kemarin Kamis ya. Kamis AMSP tanggal 6 itu aslinya keluar net sell 9,8 M ya. Kalau kita cek untuk hari Kamis AMSP Kamis tanggal 6 secara keseluruhan didistribusi oleh CP AK ya, dan untuk AK-nya ini AK versi asing, untuk CP-nya CP versi lokal ya. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Jadi secara broker saham sih kurang menarik ya. Untuk AMSP mending wait and see aja dulu. Kemungkinan untuk besok gimana? Coba kalau kita cek dalam 3 hari terakhir ya, dari tanggal 4 berarti 3 hari market buka, aslinya net sell 12,1 ya dari tanggal 4 ketika konsolidasi itu loh. CS malah 100% transaksinya selling ya, didistribusi oleh CS langsung jualan 63,3 M ketika konsolidasi di sini sih. Dari tanggal 4, 5, 6 itu CS-nya keluar terus, tidak melakukan pembelian sama sekali, murni distribusi dan ditampung oleh MG. Ini sih yang menarik, ditampung oleh MG. Di sini untuk MG MG versi lokal ya, CS yang keluar itu CS versi lokal juga sih. Jadi untuk MG-nya net buy 42,8 ya, nggak 100% akumulasi sih. Soalnya untuk MG ini valuasinya 153, net buy 42, jadi cenderung sebagian trading. Untuk MG posisinya ketika konsolidasi ini masuk ya, AVG-nya di 1032, berarti posisi saat ini 1032 ya. Floating loss nggak terlalu banyak, soalnya close-nya kan di 1305, jadi ya hitungannya floating loss dikit lah. Jadi ada kemungkinan MG mau goreng ya, mudah-mudahan seperti itu. Soalnya kalau lihat tipikalnya MG itu ya kadang ya scalpingan, bisa jadi nanti langsung digoreng, habis itu MG-nya taking profit. Cuman ya kalau buat investasi ya bisa pertimbangan untuk pilih saham yang lainnya ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk level yang aman buat entry di saham MSP itu dekat-dekat area supportnya ya, dekat-dekat area 1000. Kalau ada yang jaga harga bisa entry di area situ. Kemungkinan menurut saya sih
untuk minggu depan atau Senin depan harganya mungkin akan konsolidasi dulu di range area 1000 sampai 1060. Kalaupun naik dan berhasil breakout di atas 1060 itu ada kemungkinan cuma technical rebound aja ya, kemungkinan seperti itu, cuman kita ikuti aja pergerakannya besok. Oke, itu untuk MSP. Untuk kemarin sih hari Kamis aja ya, ini kalau hari Kamis aja sih MG-nya gimana, masuk nggak ya? Untuk hari Kamis MG-nya nggak masuk, ya kan, nggak masuk. MG untuk kemarin Kamis malah net sell 1,8 M. Jadi ya MG-nya mau goreng mungkin mikir-mikir lagi ya, soalnya yang jualan juga masih banyak ya, masih banyak yang distribusi. Jadi buat amannya sih kalau mau entry dekat-dekat area supportnya di 1000, cuman kembali lagi disclaimer ya, atau nunggu breakout aja kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk HMSP. Untuk spekulasi bed trading sih ya bisa entry dekat area support dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1000 kalau mau pasang antisipasi ya, takutnya kalau sampai jebol di bawah 1000 nanti melanjutkan penurunannya malah nyangkut nanti. Oke, itu untuk AMSP ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Dan untuk saham MDKA kemarin juga turun 0,72% ke level 4160 ya. Secara teknikal untuk resistennya masih di 4290, 4280 ya, sempat menyentuh mendekati area resisten, cuman gagal breakout. Kira-kira untuk Senin depan gimana kalau kita cek untuk MDKA? Kemarin Kamis tanggal 6 secara keseluruhan untuk MDKA masih ada yang distribusi YU net sell 20,8 M dan ditampung oleh ZP dan BB. Untuk asinya sih MDKA ya, untuk asinya kemarin tanggal 6 net buy 8,1 M ya. Jadi untuk asingnya yang masuk ini ZP, BB versi asing, dan yang keluar YU paling banyak juga YU versi asing. Jadi untuk transaksi MDKA itu didominasi asing ya, dan ini salah satu saham yang didominasi asing itu sebenarnya menarik loh kalau kita ikuti ya. Jadi mungkin bisa pertimbangan buat watchlist aja, masukkan ke list ya untuk saham MDK. Cuman kembali lagi disclaimer, kalau mau entry sih amannya dekat-dekat area support 3900-an ya, 3940. Mungkin kalau di area sampai koreksi lagi di area sini dan ada yang jaga, kalau mau spekulasi buy mudah-mudahan bisa naik lagi atau nunggu breakout aja di atas 4290. Oke, itu untuk saham MDKA. Menurut saya sih untuk besok kemungkinan ya masih akan konsolidasi dulu di range area ini, sedikit di bawah resistennya, mungkin di range area 4070 sampai 4300, 4290. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek coba kalau kita cek dari harga bawahnya ya, dari tanggal 17 Maret gimana. Ada BK yang akumulasi 1,2 triliun ya, dan yang jualan itu AK. AK-nya ini AK asing, BK-nya juga BK asing, jadi didominasi oleh asing ini untuk saham MDKA, cukup menarik. AVG-nya untuk BK dari tanggal 17 itu di 3899. 38, oh floating profit ya. Ya, jadi di bawah sini untuk BK-nya nampung. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kemungkinan sih kalaupun turun mendekati area support sini, ini malah sebenarnya kesempatan buat entry selama BK-nya nggak jualan. Untuk selanjutnya kita cek saham SAGE ya. Di video sebelumnya emang kita sudah bahas SAGE, cuman karena waktu itu saya salah edit ya, mohon maaf. Jadi kita bahas lagi di video yang ini supaya lebih jelas. Untuk saham SAGE kemarin open di harga ARB, kemarin Kamis ya, open di harga ARB, close di harga ARB, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Kira-kira untuk minggu depan gimana kalau kita cek untuk transaksinya SAGE? Untuk SAGE kemarin tanggal 6 ya, kemarin Kamis tanggal 6, secara keseluruhan sih masih ada yang distribusi SH net sell 10,4 M, dan yang nampung di sini ada PD loh, yang nampung 5,3 M. PD nampung paling banyak. Dan kalau
kita ikuti pergerakannya. PD ini salah satu market maker ya di saham SAGE. Kalau kita cek aja dari tanggal 3 ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng dari tanggal 3, atau kita cek dari tanggal 31 ya, ketika waktu itu langsung open gap atas setelah ARB. Untuk SAGE itu market maker utamanya PD dan YP PD. Dan untuk PD-nya udah net sell 17,8 sih kalau kita cek dari tanggal 31. Cuman kemarin pas ARB yang terakhir itu Kamis, itu PD-nya masuk 5M. Cuman lebih banyak yang jualan SA. Jadi kalau kesimpulannya menurut saya ya, ada kemungkinan di awal market open di harga ARB, habis itu terjadi technical rebound ya. Mungkin kalau mau spekulasi buy, buat cepet-cepet bisa antri posisi di harga ARB-nya sebelum market buka ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk resikonya ditanggung masing-masing ya. Karena kalau sampai nggak naik, itu biasanya hari selanjutnya ARB loh untuk saham SAGE. Jadi kalaupun mau spekulasi buy ya buat cepet-cepet aja, nggak usah pakai duit yang terlalu gede ya. Kalau kita hitung besok kalau ARB akan open di harga berapa untuk SAGE, kita hitung. Kemarin close-nya di 372. Jadi untuk SAGE kalau besok open di harga ARB, maka akan open di harga 346 ya, 346 di level ini. Ya, jadi ada kemungkinan open gap bawah ya, open di 346. Habis itu menurut saya sih akan bangun sih, paling nggak technical rebound. Walaupun ya karena ditampung oleh PD, dan PD salah satu market maker utamanya. Oke, itu untuk saham SAGE. Cuman disclaimer ya, soalnya kalau agak beresiko sih juga sih kalau mau entry. Amannya gimana ya? Amannya kalaupun mau masuk jangan langsung banyak ya, dicicil dulu. Kalau naik alhamdulillah, kalau enggak naik dan PD masuk lagi ya bisa open di harga ARB lagi. Cuman disclaimer ya, ini saham gorengan, hati-hati resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu untuk saham SAGE. Selanjutnya kita cek saham cuan. Dan untuk saham cuan kemarin candlenya merah sih. Jadi 2 hari terakhir ini ya cenderung di sini-sini aja di atas. Kalau kita cek untuk transaksinya, padahal kalau untuk saham cuan itu kalau nggak salah ada asing masuk loh. Tanggal 6 kemarin secara keseluruhan untuk saham cuan itu ada yang akumulasi YU net 4,5M ya. Turunnya saham cuan diakumulasi oleh YU 4,5M. Dan kalau kita cek dalam 2 hari terakhir itu ketika candlenya merah-merah kecil, itu untuk saham cuan oke, kita cek aja dari mana ya. Dari sinilah, dari tanggal 4 April ketika berhasil breakout di atas resistennya yang ini, 4 April. YUDH masuk, yang keluar CCXA. Sebenarnya lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk saham cuan ini kalau menurut saya kayaknya sih masih ada kemungkinan ngejar 1000. Cuman di tengah-tengah seperti ini sih ya nanggung. Cuman disclaimer ya, ini agak bingung juga ini saham gorengan. Soalnya kalau sekali nyangkut di atas kadang susah baliknya ya. Oke, itu untuk saham cuan ya. Nah, kalau untuk area supportnya sih masih di 820, untuk resistennya di 1000. Kalau menurut saya masih ada kemungkinan ngejar area 1000 sih. Soalnya dalam 2-3 hari terakhir ini lebih banyak yang masuk. Ya mungkin nunggu sebagian retailnya keluar aja mungkin ya, habis itu diterbangin. Oke, itu untuk saham cuan. Kalaupun turun koreksi dan sampai ke level 820 kalau ada yang cek harga. Kalau mau spekulasi buy ya lumayan berani ya kalau ada yang seharga, dan bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 8.200, mungkin di 800 sedikit di bawah 820, mungkin di 800 atau di 810. Oke, itu untuk saham cuan. Kalau menurut saya untuk Senin depan kalau nggak konsolidasi mungkin bisa naik ya, ngejar area resistennya di 1000. Selanjutnya kita cek saham PTMP. Yang harganya juga udah naik lumayan tinggi untuk PTMP ini. Secara teknikal udah nyentuh level tertinggi secara Fibonacci-nya di 222. Untuk Senin depan gimana untuk PTMP, apakah masih ada kemungkinan naik?
tanggal 6 ya, untuk transaksi kemarin Kamis tanggal 6 secara keseluruhan masih ada yang akumulasi ini AZ 1,8 M. Cuman sebagian retail ngikut ya, numpang. Untuk kita cek aja dari awal IPO-nya Maret ya, 6 Maret. Nah, ini sama aja dari awal IPO. Untuk PTMP ini YP, BQ, market maker utamanya, BQ-nya masih net B4M. Ya ini buat trading aja ya, buat scalpingan. Soalnya ya ini market maker utamanya juga scalpingan. Untuk BQ-nya AVG-nya di 165. 165. Wah, floating profitnya lumayan tinggi, dan di level harga saat ini sih sebenarnya terlalu beresiko kalau mau entry ya. Cuman kembali ke disclaimer, yang suka nyopet-nyopet di saham gorengan, kayaknya sih masih ada kemungkinan untuk Senin depan. Gimana ya? Kayaknya sih masih ada kemungkinan hijau di awal market ya. Soalnya transaksi kemarin Kamis ada AZ yang masuk 1,8 M dan AVG-nya di 213. AVGP-nya 213. Floating loss ya. Jadi kalau naik resistennya di 222, untuk supportnya di 208. Mungkin buat patokan lihat aja di awal market. Kalau langsung merah jebol langsung di bawah 208, mending wait and see aja dulu ya. Atau yang udah floating profit ya bisa pasang trailing stop aja ya buat antisipasi. Oke, itu untuk saham PTMP. Menurut saya sih masih ada kemungkinan naik. Cuman kalau mau spekulasi buy ya hati-hati. Harganya udah lumayan tinggi di atas. Dan market maker utamanya juga pada scalpingan trading ya, apalagi untuk AVG-nya si BQ tadi di 160-an, floating profitnya lumayan banyak. Oke, itu untuk saham PTMP. Selanjutnya kita cek saham Kajen. Saham Kajen ya, digoreng 2 hari terakhir ini naik lumayan tinggi. Untuk kemarin naik 23,6%. Apakah masih bisa naik lagi atau enggak? Oke, kalau secara teknikal sih kelasnya pas di area resisten ya. Sedikit ya, ini area resisten untuk kelas penutupan Kajen kemarin Kamis. Kalau kita cek untuk transaksinya Kajen gimana? Kajen secara keseluruhan market cap-nya nggak terlalu gede ya. Untuk valuasi, bukan market cap, sorry, untuk valuasi transaksinya itu nggak gede-gede banget. Jadi kalau mau entry ya buat copet-copet aja, jangan pakai duit yang gede. Untuk market maker utamanya YP, net sell 362,7 M, harganya naik cukup tinggi ya. Eksi keluar dan yang masuk itu YP AOPD. Naiknya itu nggak ada yang akumulasi banyak sih. Ini kalau kita cek aja dari tanggal 3. Untuk Kajen amannya gimana? Kalau kita cek dari harga 31 ya, ketika mulai diterbangi ini tanggal 31 Maret. Untuk Kajen yang masuk paling banyak itu YP, itu pun cuma 823 juta aja. Market maker utamanya YP, YP-nya Najal 288 juta ya, buat trading aja ya, buat scalpingan. Mungkin buat patokan kalau Senin depan itu langsung hijau, itu target kenaikannya sekali digoreng mungkin akan nyentuh level 212. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk di saham Kajen jangan pakai duit gede ya, buat receh aja, ini saham gorengan hitungannya. Oke, untuk saham Kajen menurut saya sih di awal market tergantung market maker utamanya. Kalau langsung hijau ya berarti ada kemungkinan akan ngejar area 212, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja. Oke, untuk saham Kajen. Selanjutnya kita cek saham MAPI. MAPI kemarin sih candlenya cukup menarik ya. Bentuk candle apa ini? Hammer. Jadi untuk MAPI ini
sedikit open gap atas kemarin Kamis, turun dan ditarik naik lagi, berarti ini perlawanan ke atasnya lebih kuat, jadi demandnya lebih kuat ya, jadi ada kemungkinan naik sih kalau lihat candlenya aja. Coba kalau kita cek untuk transaksinya MAPI. Untuk MAPI kemarin Kamis tanggal 6, secara keseluruhan ada yang distribusi paling banyak itu YUZP ya, dan YU-nya ini YUA lokal sih ya, YU lokal dan YU asing sama-sama jualan. YU lokal, oh YU-nya itu YU asing ya, jadi untuk asingnya net sell di saham MAPI. Ya, untuk asingnya net sell 6,6 M. Untuk lokalnya yang jualan ada ZP lokal, YU-nya YU asing. Jadi asingnya net sell, lokalnya juga ada yang jualan. Yang nampung CC versi lokal. Secara keseluruhan market maker utamanya CC, BK. Market maker utamanya net B semua loh di saham MAPI. Jadi ya kan kemungkinan ini sih yang naikin saham MAPI kemarin Kamis. Kayaknya sih ada kemungkinan naik di awal market ya. Secara market maker juga masih net buy. Setelah broker summary market maker utamanya masih net buy, AVG-nya di 1380-an. Floating profit ternyata ya, market maker utamanya floating profit 1380-an. Jadi buat patokan ini aja. Misal besok masih dijaga di atas 1385, 1380, kayaknya masih ada kemungkinan naik. Oke, itu untuk saham MAPI. Kalau mau spekulasi buy, misal besok koreksi dan dekat-dekat area 1380 ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area situ sih. Tapi kalau menurut saya ada kemungkinan di awal market langsung hijau. Oke, itu untuk saham MAPI. Kalau langsung naik, target kenaikannya ke level berapa ya untuk saham MAPI ini? Untuk nyari target price-nya agak gimana gitu ya, untuk saham yang lumayan bagus ternyata ya candlenya. Jadi kalau langsung naik ya, untuk target kenaikan terdekatnya untuk saham MAPI ke level 1460, 1450, mungkin seperti itu aja untuk saham MAPI. Kemungkinan ada yang jaga harga sih untuk minggu depan. Kalaupun koreksi turun, perhatikan aja level 1380, 1385, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk targetnya ya seperti tadi, di berapa tadi? Kalau langsung naik, target kenaikannya ke level 1450, 1460. Oke, itu untuk saham MAPI. Selanjutnya kita cek saham MPMX. Kemarin sempat turun cukup dalam ya, cuman ditarik naik lagi walaupun candlenya merah, cuman ini perlawanan ke atasnya itu lebih kuat. Jadi kalau lihat candlenya aja sih ada kemungkinan langsung hijau, soalnya ini demandnya lumayan banyak ya untuk kemarin Kamis. Coba kalau kita cek untuk MPMX gimana. Tanggal 6 kemarin secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk. Yang masuk itu CC, TPAK, dan yang keluar PD, XI, XL ya. Sebagian retailnya udah keluar loh ini. PD, XI, XL, EP, broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh retail keluar. Kayaknya sih masih ada kemungkinan hijau di awal market. Untuk aslinya juga net buy 5M ya untuk saham MPMX ini. Kalau menurut saya bisa jadi langsung naik loh, langsung hijau. Untuk target kenaikannya buat patokan ini aja ya, 1280 misal berhasil breakout di atas itu disertai dengan volume yang cukup kuat untuk saham MPMX, berarti akan paling nggak nutup gap dulu. Berarti target price-nya terdekat kalau misal langsung hijau dan berhasil breakout ke level sini 1320 itu setelah nutup gap pas tanggal
Mei 30 Mei 2022 ya, 1 tahun yang lalu, ninggalin gap dan yang cukup lebar untuk saham MPMX ini. Dan kemarin asingnya netbuy, retailnya sebagian keluar, jadi kayaknya sih ada kemungkinan langsung hijau. Dan kalau langsung hijau, resisten terdekatnya di 1280, berhasil breakout di atas itu, ngejar 1320. Oke, itu untuk saham MPMX ya, tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham IRSX. Dan untuk saham IRSX ini belum nama IPO, untuk harganya candlenya sih kurang susah ya diprediksi, ini secara teknikal juga habis turun candlenya hijau kecil ya, ini kayaknya kalau secara teknikal agak susah ini untuk IRSX ya. Asingnya net by 37 juta, ternyata asingnya ada yang masuk sih kemarin Jumat. Untuk IRSX kemarin Kamis ya, bukan kemarin Jumat, sorry. Kemarin Kamis untuk IRSX ada yang akumulasi 7,3 M CP. Ini menarik untuk IRSX. Harganya gimana sih kemarin? Turun ditampung oleh CP 7 M ya. Jadi ada kemungkinan untuk Senin depan itu naik ya, ini untuk saham IRSX. Lossnya ARB ya, ini IRSX ini kita bisa lihat pada IRSX di market reguler ya. Kemarin tanggal 6 Januari, Februari, April ada CP yang nampung 7,3 M, jadi ARB itu langsung dibeli oleh CP nya akumulasi. Sebagian retail sih masuk ya, PD, YP, XI, NI, CC masuk. Jadi gimana ya, mungkin skenario nya di awal market akan open di harga ARB, habis itu naik, mudah-mudahan sih seperti itu, mudah-mudahan ya. Soalnya ada yang nampung untuk transaksi IRSX kemarin pas turun 6% lebih, ini ada yang nampung. Kalau besok ARB maka akan open di level 130 dikalikan 93%, 121 ya, di area sini sih. Jadi kemungkinan akan open di harga ARB, habis itu naik ya. Perhatikan saja level 121, kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini sebelum market buka ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, resiko ditanggung sendiri-sendiri ya. Ini hitungan saham gorengan. Untuk kemarin ada yang nampung, jadi menurut saya untuk Senin depan open di harga ARB, habis itu technical rebound, skenario nya sih seperti itu. Selanjutnya kita cek saham FUTR. Harganya turun terus ya, cenderung bearish setelah nyentuh level tertingginya pas tanggal 10 Maret sih untuk level tertingginya. Cuman untuk pucuknya sih ya di sini 2 Maret ya, gimana sih, naik turun, turunnya gimana ini bentuk coba kalau kita cek aja ya untuk transaksi FUTR ini, apakah masih ada harapan buat naik. Kemarin tanggal 6 sih didistribusi oleh MG-nya net sell 4,1, jadi untuk trennya minggu depan kayaknya sih masih cenderung lesu, turun dulu ya di awal market. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 27 Februari, MG-nya net B loh, jadi MG-nya net B AVG-nya di 127. Floating loss untuk MG ya, tapi kemarin MG-nya jualan. Merah ini turun AR 6,42%, ARB itu MG-nya jualan. Dan kalau besok turun ARB, kita hitung ya, kalau besok ARB akan ke level berapa untuk FUTR ini. Ke 195.
Kalau besok open di harga RB maka akan open di 95 di sini ya. Mending sih menurut saya untuk besok jangan buru-buru entry ya, soalnya untuk hari ini belum ada yang nampung. Untuk MG-nya malah net sell 4M di distribusi lumayan gede, belum ada yang nampung untuk FUTR ya. Kalau besok RB akan open di 95. Kalaupun mau entry ya disclaimer ya, cuman resiko ditanggung masing-masing. Oke, itu untuk saham FUTR. Menurut saya sih ada kemungkinan akan open di harga 95 di awal market. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.